Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan masih akan terjadi hingga akhir Februari dengan intensitas beragam, mulai kecil, sedang hingga lebat. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa pengelolaan air di ibu kota hanya mampu menampung curah hujan 50 hingga 100 mm. Jika hujan dengan intensitas tinggi melebihi 100 mm, sudah dipastikan Jakarta akan terendam banjir. Lalu bagaimana solusi untuk menampung debit air hujan yang mungkin melebihi kapasitas penampungan di ibu kota? Mampukah Jakarta menambah kapasitas penampungan air? Selengkapnya dalam Dialog Nusantara Siang. Sudah bergabung bersama kami pakar tata air Universitas Indonesia, Pak Firdaus Ali. Halo, selamat siang Pak Firdaus Ali. Selamat siang Irsal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus, kita langsung saja begitu ya, karena Jakarta memang masih dibayang-bayangi banjir karena BMKG sudah memprediksi bahwa hujan akan terjadi hingga akhir Februari. Sebelum ke sistem penanganan atau pengelolaan air DKI Jakarta untuk edukasi juga kepada masyarakat, secara awam Pak Firdaus sebenarnya bagaimana tata kelola air yang sebenarnya apakah memang harus dibuang, diserap atau dikelola hingga pengelolaan menjadi efektif Pak Firdaus? Oke, terima kasih Ersal dan pemirsa sekalian. Air yang dijatuhkan oleh Tuhan dari langit itu sebetulnya berkah. Ya, kecuali diceritakan di kisah-kisah kitab suci dulu memang dia diturunkan untuk memusnahkan satu golongan kelompok yang memang ya sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya. Oke. Jadi berkah yang diturunkan Tuhan itu untuk apa? Untuk kita kelola. Jadi hujan yang turun di hulu, kemudian di hilir maupun di laut, itu semua bagiannya siklus hidrologi. Ya. Lalu persoalan timbul ketika kita tidak mampu mengelolanya tadi. Ya, kalau tidak mampu mengelolanya, ya kenapa? Karena ya tadi kita punya godaan. Godaannya itu apa? Godaannya itu terutama adalah bagaimana ya aktivitas sosial ekonomi yang memicu terjadinya konversi ruang. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ruang di hulu yang berfungsi sebagai ruang resapan, kita konversi untuk berbagai kepentingan sehingga melanggar tata ruang, ya sehingga terjadi apa? Hujan yang turun normal saja yang biasanya oleh vegetasi diresapkan ke dalam tanah, ya misalkan hujan turun 180 atau 90 diresapkan. 10-20 yang dilimpaskan, yang masuk ke badan air atau ke kali, ke sungai tadi. Ya, ketika kita merubah pemanfaatan ruang dari ya, vegetasi ke ruang binaan, yang terjadi apa? Sebaliknya, yang melimpas lebih banyak dibandingkan dengan yang menyerap. Nah, karena kemampuan tampung badan air itu adalah terbatas dan tidak mengembang dengan zaman, ya otomatis yang terjadi apa? Terjadilah overflow. Ya, jadi melimpas atau meluap. Sehingga tidak mampu ditampung oleh badan air tadi. Inilah kemudian timbul persoalan di mana banjir, longsor yang harus ya kita hadapi dan kita selesaikan dengan segala struggle yang kita lakukan. Nah, jadilah kemampuan tidak menampung air tadi yang menyebabkan terjadinya limpasan. Lalu karena yang menyerap sedikit ya dibandingkan yang melimpas, ketika berakhirnya musim hujan, kita punya persoalan baru, yaitu ada suplai air yang resapnya harusnya mengisi sungai-sungai kita kemudian ya drop sehingga sungai mengering ya, dan kita berhadapan dengan krisis air yang kita sebut dengan kekeringan kemarauan. Ini juga ancaman peradaban. Kita dihadapkan pada dua kondisi ya, krisis tadi itu krisis kena kelebihan, nggak mampu mengelolanya, atau kekurangan ketika kita juga nggak mampu mengelolanya. Jadi ini yang terjadi, yang dihadapi ya berganti musim kita menghadapi hal yang seputar ya tadi keberadaan atau ketidakberadaan air dalam kehidupan kita, Irsal. Jadi ini yang jadi persoalan. Ya, kalau kita kembali merujuk apa yang terjadi misalkan di Jakarta. Ya. Di hulu sudah berubah fungsi sehingga air yang masuk ke Ciliwung misalkan, ya debitnya kalau dulu, zaman dulu itu debitnya paling 200-300 sudah maksimum, 300 meter kubik per detik. Ya, tapi ketika kemudian curah hujannya tinggi, di atasnya sudah tidak ada lagi resapan yang efektif, dia langsung mengejar dalam saat yang bersamaan ya ke saluran tadi, ke Sungai Ciliwung misalkan, dan itu kemudian overflow.
Ya, dan kita ya masyarakat yang tinggal di Jakarta terutama di bantaran Sungai Kali tadi ya menerima tadi ya bencana musiman, yaitu yang kita Baik. sebut dengan banjir tadi. Itu esensinya di sana, Irsal. Baik, Pak Firdaus, realitasnya saat ini mungkin di Jakarta dan beberapa daerah lain yang memiliki aliran sungai begitu, seberapa besar kalau dipresentasikan keefektifannya sesuai dengan peruntukan ataupun fungsi sungai itu sendiri, Pak Firdaus? Jadi Irsal, saya bisa berani memberikan gambaran 13 sungai misalkan yang melewati ibu kota Jakarta. Ya. Ke-13 sungai tersebut ya dalam kondisi tidak sehat. Tidak sehatnya begini, pada saat musim hujan, debit yang masuk ke sungai tadi itu melebihi kapasitasnya sampai 3-5 kali lipat. Okay. Ya, pada saat musim kemarau, debitnya drop ya sampai juga 5 kali dari debit normal dropnya. Jadi ini menunjukkan ya sebagian besar ya sungai-sungai kita atau daerah aliran sungai kita dalam keadaan tidak lagi mampu berfungsi sebagaimana dia seharusnya menghidupi kita. Dan itu terjadi jamak di Pulau Jawa. Kenapa? Pulau ini dengan beban populasi tertinggi di Indonesia. Bayangkan aja 56% populasi Indonesia yang 270 tinggal di Pulau Jawa. Dan tentunya di pulau lain juga akan mengalami hal yang sama. Baik, Pak Firdaus, ada sistem ataupun metode yang digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta ketika pada saat itu di era kepemimpinan Joko Widodo, yaitu normalisasi. Pada saat itu hingga saat ini, seberapa besar efektif normalisasi untuk mengembalikan fungsi sungai yang tadi Anda sebutkan bahwa di 13 sungai yang ada memang tidak sepenuhnya berfungsi secara efektif begitu, Pak Firdaus? Ya, Irsal. Normalisasi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengembalikan dan kalau bisa menambah kapasitas alir badan air tadi. Apakah itu sungai, apakah itu waduk, situ. Misalkan waduk kita yang sudah mendangkal, ditumbuhi leceng gondok, ada hunian liar. Ya, kita revitalisasi, kita normalisasi sehingga dia bisa kembali seperti semula atau bisa kalau bisa kita perdalam lebih dalam lagi. Sehingga buffer capacity, kemampuan tampung dia meningkat, terutama menghadapi situasi di mana curah hujannya lebih tinggi. Ya, sehingga pilihan untuk bisa melindungi ya wilayah yang selama ini terdampak air, misalkan pasca banjir 2012-2013, ya kita memutuskan untuk melakukan normalisasi di badan-badan air yang utama yang melewati jantung ibu kota kita. Dan kita memutuskan untuk membangun bendungan pengendali air limpasan di hulu yang sedang kita selesaikan saat ini, bendungan Sukamahi dan Ciawi. Ya, normalisasi ini adalah hal yang paling krusial yang harus kita lakukan. Tetapi normalisasi ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ya, sehingga kita merencanakan dalam 5 tahun kita bisa menormalisasi setidaknya ya 33,69 km misalkan Ciliwung. Ya, kita mulai kegiatan normalisasi pasca banjir di akhir Desember 2012, di awal 2013 dan kita laksanakan, tetapi tahun 2017 terhenti. Kenapa terhenti? Karena Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah barunya memutuskan tidak mengadopsi konsep normalisasi, tapi mengintroduce konsep baru yang disebut dengan naturalisasi. Sehingga pembebasan lahan yang merupakan syarat utama untuk melakukan normalisasi di bantaran kali tidak bisa dilakukan. Sejak 2017, berlanjut ke 2018, terus ke 2019, dan juga di 2020. Jadi 4 tahun setidaknya kita menghilangkan opportunity untuk kita menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi musim hujan di Jakarta. Pak Firdaus, saya sanggah sejenak, naturalisasi tolong dikoreksi kalau saya salah begitu ya, mengembalikan kondisi rusak pada kondisi alami. Kalau sesuai realitasnya di Jakarta, apakah normalisasi yang sesuai dengan definisi tersebut dapat dilakukan? Karena kita ketahui bahwa untuk merelokasi bantaran sungai yang terdiri ataupun yang banyak sekali pemukiman kumuh di sana agak sulit nampaknya untuk melakukan normalisasi, apalagi naturalisasi. Komentar Anda seperti apa? Oke, normalisasi bentuk fisiknya tadi itulah membebaskan di kiri kanan yang merupakan sepadan sungai dari hunian, lalu kemudian kita pasang seat pile. Untuk apa? Biar tidak longsor, tidak roboh. Lalu kita keruk
sehingga kapasitas aliran akan membesar. Sementara naturalisasi, kita bikin pinggirannya tadi itu landai. Kita kasih batu-batuan, tidak kita beton, dengan harapan dia akan meresap. Artinya, dari sisi kebutuhan lahan, normalisasi lebih sedikit membebaskan dibandingkan dengan konsep naturalisasi. Oke, penjelasan teknisnya. Kedua, penjelasan fungsional. Ya, normalisasi tujuannya adalah untuk pengendali banjir. Artinya hujan yang turun dan dia melimpas secepat mungkin dialirkan ke laut dengan debit sungai yang kita perbesar. Itu adalah normalisasi. Sementara fungsi naturalisasi ya biasanya diterapkan di daerah hulu, di daerah yang huniannya jarang, ya, atau daerah yang di perkotaan seperti dilakukan di Kalang River Project di Singapura. Jadi ada sungai Singapura yang segmennya kira-kira 1,9 kilo, itu dirubah fungsinya dari dulu sungai biasa, dirubah fungsinya dengan bentuk alami, ya, batu-batuan, ada pohon, rumput di kiri kanan sungai tadi, air sungainya mengalir pelan sekali. Ya, ketika musim hujan, ya debit banjir tadi oleh Kalang River Project ini dibikin terowongan di bawah sungai tadi. Yang terowongan kita sebut dengan terowongan Stanford. Terowongan tadi ketika musim hujan dia mengalirkan air hujan yang bisa menyebabkan banjir melalui terowongan bawah tanah. Sehingga fungsi di atasnya tadi tetap fungsi estetika. Jadi sekali lagi, naturalisasi itu adalah fungsi estetika. Fungsi keindahan alami. Dibangun untuk apa? Untuk kelihatan alami, kayak oasis di tengah kota. Tapi bukan fungsi untuk pengendali banjir. Kalau DKI Jakarta mengatakan bahwa ya kita sudah melanggar sunatullah, yaitu air yang turun lalu kita buang ke laut. Itulah keputusan yang salah. Tapi dalam kondisi banjir, memang kita harus membuang secepat mungkin. Tidak mungkin kita tahan. Ya, kalau kita tahan, saya kasih contoh ilustrasi. 100 meter kubik per detik saja, ya kita tahan 1 jam. Ya, 1 jam kita tahan. Ada 8,1 juta air yang harus kita sediakan ruangannya. Karena kita tahan dia untuk tidak dibuang ke laut. Kalau 6 jam kita tahan, dibutuhkan berapa? Dibutuhkan setidaknya 51 juta ruang baru untuk menahan air tadi. Kalau ketinggiannya 1 meter aja ruang baru itu, akan ada 5.100 hektar lahan yang terendam dalam 1 meter tadi. Apakah ini yang diinginkan dalam konsep naturalisasi? Ya tidak. Ya, jadi memang tidak. Naturalisasi fungsinya adalah fungsi estetika. Sementara normalisasi fungsinya fungsi pengendali banjir. Jadi tidak bisa di head to head-kan atau dikomparasi mana yang lebih efektif dan mana yang tidak, begitu Pak Firdaus ya. Tapi apakah ada cara lain selain naturalisasi agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menambah kapasitas penampungan air? Apakah itu akan dikerjakan oleh pemerintah DKI Jakarta juga, Pak Firdaus? Kita harus break sejenak, pemirsa. Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi.